Majikan Rahayu yang sama-sama kami hormati orang tua dari kelas 1 sampai ke kelas 6 yang mewakili, dan Bapak Ibu Guru serta yang terhormat Kak Arul yang sudah mau datang ke sekolah kami, karena tidak semua sekolah punya kesempatan seperti ini. Kak Arul adalah tim dari Kaseto. Kaseto kenal ya ibu-ibu, mungkin zaman kita kecil kita biasanya ngefans sama Kaseto, apalagi ingat si Komo ya. Kak Arul ini adalah tim dari Kaseto. Nah, Bapak Ibu di sini adalah orang-orang beruntung. Kita pinginnya semua bisa diundang orang tua murid, tapi karena aulanya sangat minim, jadi hanya mewakili tiap kelas hanya 2 sampai 3 orang. Semoga nanti ilmu yang diterapkan Kak Arul bisa dibagikan ke teman-teman orang tua yang satu kelas maupun teman-teman yang lainnya ya Bapak Ibu. Bukan karena diundang anak yang bermasalah, bukan. Tapi di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu baru bagaimana kita sebagai orang tua, kita semua ya di sini orang tua. Kita semua sebagai orang tua bukan orang tua yang sempurna. Saya pun masih jadi orang tua yang sangat-sangat banyak kekurangan. Tapi kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, sukses, dan yang punya sikap dan attitude yang baik. Dan semoga nanti kegiatan ini sangat berguna buat Bapak Ibu semua, biar anak-anak jadi sahabatnya Ibu dan Bapak, bukan jadi pelampiasan untuk kekerasan ya Bapak Ibu ya. Saya hanya itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kata ucapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Pademangan Timur 06 Jaya, 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 sukses, yes. saya siap menjadi sahabat anak. Oke, ya kita foto begini. Itu di Pulau Kalimantan. Dari saya nikah, begitu. Ya, dari saya nikah kami sudah LDR, ya. Yang dimana saya sebagai ibu juga sebagai orang tua harus bisa jadi bapak maupun ibu. Pola asuh yang saya harus lakukan kepada anak saya adalah saya harus bisa jadi ibu dan bisa juga jadi bapak. Kenapa? Karena suami pulang 3 bulan sekali. Tapi kami punya kesepakatan ketika mengurus anak bukan hanya dari saya saja, tapi harus ada peran dua-duanya, suami dan saya. Dimana kita punya kesepakatan dari anak saya SD, kita sudah ngasih handphone. Tapi handphone kita batasi adalah pakai family link. Ketika anak melakukan sesuatu download yang tidak sesuai umurnya, itu tidak akan saya approve atau saya okein. Nah, kenapa saya kasih anak handphone satu? Karena ya komunikasi dengan suami tidak bisa harus ada saya karena saya bekerja. Pulang pun kadang sampai sore, sampai jam 4. Anak-anak sekolah kan pulangnya jam 12 sampai jam 1. Jadi mereka punya janjian sendiri. Tapi di situ kami komunikasi dengan suami. Ketika jam belajar jam 7 malam, suami saya wajib video call. Jadi dipantau anak laki-laki saya tuh anak yang bukan membandingkan anak laki dan perempuan ya, pola didiknya juga berbeda. Kalau anak perempuan benar-benar fotokopian saya yang disiplin, yang cara kerjanya yang ngikutin mamanya banget disiplin. Yang anak laki-laki yang luar biasa, selengean, dikasih tugas suruh belajar. Ya mah, ya mungkin dia punya anak laki. Ya mah, jam 7 mulainya ntar jam 8. Atau kadang gitu harus mau makan dulu, makan bisa sampai jam 8. Padahal kita udah perjanjian jam 7. Tapi disitulah kita sebagai orang tua harus ada komunikasi. Tumbuh kembang anak bukan harus orang tua tunggal ataupun ibu saja yang berperan, tapi bapak pun berperan. Jadi ketika mereka sampai sekarang tuh suami saya tetap video call untuk belajar dari jam 7 sampai jam 10.
itu pemantauan. Dan saya juga punya kesepakatan Kak Arul, ketika saya bekerja dari hari Senin sampai Jumat, itu anak-anak tidak akan marah. Saya mau pulang kegiatan malam, sampai kadang kegiatan saya sampai jam 12 malam pun mereka tidak marah, tapi tetap komunikasi. Tapi kalau udah hari Sabtu Minggu, ketika saya punya kegiatan, anak saya marah karena mereka menuntut adalah waktu mamanya, adalah waktunya mereka, ya. Nah, disitulah kita memang sebagai orang tua harus benar-benar jadi sahabat. Yang saya khawatirkan sekarang kan anak-anak saya sudah SMP, family link sudah tidak bisa mendetek nih. Tapi kadang ya mau nggak mau kita jadi sahabatnya, jadi teman curhatnya. Kadang saya nanya sama anak cewek saya, gimana? Apalagi kelas 3 SMP kan, lagi pencarian jati diri yang kebetulan anak saya dulu kelas 2-nya OSIS, jadi banyak penggemarnya laki-laki yang saya harus bisa ngobrol kadang waktu berdua. Dan yang saya jadi kita gimana nih di sekolah, gimana udah punya pacar belum gitu, apa sih mama, semua kan temen gitu kan. Tapi kan ada handphone yang selalu suka WA-an. Saya tuh selalu periksa, bukan berarti terlalu overprotective ya buat anak, tapi kita takut jangan sampai kita ngasih fasilitas yang ada tapi anak kita salah bergaul, ya. Yang terakhir saya dengar sih tentang pembunuh orang tua ini ya. Nah itu saya sih sepintas dengan motifnya itu karena di itu ya. Jadi menurut dia itu Kakak jangan menyampaikan lagi yang sudah dibaca, tapi menurut kakak seperti apa ya? Atau mungkin mengandaikan bahwa jikalau MAS itu anak saya, siapa yang harus dipersalahkan? Kita harus bertanya kepada siapa? Silahkan Kak. ya. Jadi kalau menurut saya anak itu kan ibaratnya seperti lembar Nah, putih yang sepakat. Jadi mau anak seperti menjadi seperti apa itu orang tuanya ya. Gitu. Jadi yang pertama sih yang ditanamkan pada anak-anak itu yang pertama ada dari segi agama ya. Dari segi agama yang pertama. Baik Kak. Kemudian saya lebih mengutamakan adab dulu daripada ilmu. Baik. Jadi pengalaman saya mendidik anak saya seperti itu karena adab itu di atas segalanya, ya kan? Jadi bagaimana itu bisa beradab, kemudian nanti insya Allah ilmu akan mengikuti. Anak kakak yang pertama dan yang berikutnya itu selisih berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Mereka punya permintaan yang berbeda nggak Kak? Iya, permintaan. Kasih contoh dong. Kemudian solusinya seperti apa? Ya kalau yang saya pertama itu lebih ke kalau permintaan dari segi pendidikan, kalau yang pertama itu lebih senang ke olahraga, kemudian kalau yang kedua lebih ke seni. Jadi kita sebagai orang tua mendengar permintaan anak supaya tidak terkesan iritasi. Baik Kak. Yang berikutnya? Anak yang lain? Yang ketiga kemudian masih TK, jadi masih Anak yang kedua? yang Anak. kedua ke lebih ke seni. Oke, ada yang olahraga dan ada yang seni Kak ya. Jadi itu sih. Ya aku butuh terima kasih ya Kak berbagi sharing. Saya pengen sharing Kak, itu tadi perspektif Bunda. Bagaimana dengan Kakak? Bisa sebutin bekerja apa Kak dalam keseharian dan kemudian apa yang kemudian Kakak harus sampaikan? Kalimat apa yang kemudian Kakak harus sampaikan ke anak? Apakah lebih khawatir dengan mamanya Kak atau lebih khawatir dengan anaknya? Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pekerja kebersihan, Bang. Cleaning service Kak ya? Baik. Bersihan itu sampah rumah tangga. Baik Kak. Oh, iya. Terus Pada saat pulang ke rumah jam 5, jam 6. saya mengajarkan anak-anak
Kadang ada kumpul semua, kadang nggak ada satu. Oke. Nah, itu kemana? Jadi istri yang itu nggak terlalu penting Kak ya, anak dulu yang dicari. Oke. Barulah kemudian baru cari mamanya. Ya begitu aja Pak. Ya. Biasanya pertanyaan apa yang diajukan ke anak Pak? Anak-anak biasa pertanyaan dapat oleh-oleh nggak Pak? Oh anak yang bilang. Iya. Oke. Sama, saya wartawan biasanya dapat goodie bag kan, dapat kaos, dapat apa. Terus kemudian anakku bilang, dapat apa ayah? Tangannya begini kan. Jadi kalau di kamar itu dulu waktu pertama-tama jadi wartawan itu full dengan goodie bag tuh, kumpul dengan nih. Dan biasanya saya senang sekali bawa martabak, bawa nasi goreng. Biasanya kita bela-belain nggak makan ya. Jadi kita punya box nasi box itu kita simpan buat anak gitu ya. Seperti itu kah? Benar. Apa yang kalimat indah yang Bapak sampaikan ke anak yang sampai sekarang Bapak terapkan? Nah, Biasanya suruh belajar Pak. oke. Nah belajar jangan main terus. Banyak main di sepatu roda, game lah. Itu yang bikin Bapak kesel. Yoga Zafir Daus, kelas 2C. Pengalaman saya sharing ya Ibu, Bapak. Setiap hari saya belajar jadi orang tua, belajar jadi sahabat buat anak-anak. Kebetulan anak saya 3, paling besar itu kuliah baru semester 1, kedua SMA kelas 2, dan ketiga kelas 2 SD. Kebetulan jarak antara kakak dan adiknya jauh banget. Jadi setiap hari itu, jadi bukan hanya saya aja yang harus belajar sama anak atau bermain dengan anak, tapi suami pun harus belajar dan bermain dengan anak. Jadi kebetulan saya menerapkan setiap berapa minggu sekali kayak evaluasi. Jadi saya ngobrol dengan anak, suami, dan kebetulan kita punya grup yang isinya itu anak saya yang pertama dan yang kedua. Jadi tiap hari kalau misalnya saya ngomong dengan anak saya, biasanya itu agak susah, benar nggak Bu? Jadi senjata saya masih akan ngomong di grup, dan itu selalu direspon sama suami saya. Jadi anak itu paling takut kalau udah bapaknya yang ngomong, karena ancamannya sini HP-nya saya sita, itu yang paling mereka takutin. Jadi biasanya seperti itu. Dan kebetulan anak saya yang ketiga ini terkadang mainnya itu di luar prediksi BMKG Bu. Jadi, Masya Allah pokoknya. Dari dia ngegambar mobil orang, saya harus ganti Bu. Gantinya itu sampai lumayan, sampai dicicil. Dia menggambar itu pakai paku. Terus yang kemarin dia bikin kolam renang di dalam kamar mandi. Ganti mobil orang ya Kak? Iya betul. Jadi dia menggambar. Semua itu ternyata saya pikir-pikir lagi, ternyata kenapa ya? Ternyata YouTube Bu. Jadi ternyata dia sering nonton YouTube. Itu tuh yang di luar nalar. Yang terakhir dia minta sama saya, "Mah, ayo mah kita ke kali. Mau ngapain? Aku mau mendulang emas." Jadi itu. Jadi terkadang dampak video gadget itu tuh ada baik dan buruknya. Jadi nggak semua baik dan nggak semua buruk. Jadi ya begitu. Pokoknya semua di luar prediksi saya tuh dia kalau main. Pokoknya ampun-ampun, terkadang dia bawa binatang yang nggak saya tahu itu binatang apa, dikumpulin sama dia. Itu, jadi mainnya jadi main-mainan yang bukannya seharusnya dia mainin, tapi dimainin sama dia gitu. Di sekolah itu kan kelas 2 ya, itu bukan anak saya, bukan anak dari suami saya juga. Baik Kak. Yang pertama kan kuliah, Baik, Kak. yang kedua SMK kelas 3, kelas 2. Terus yang ini ketiga kan Reza baru kelas 2 sama yang ini. Gimana ya? Saya emang dia bukan anak saya sendiri, cuma saya tuh lain sama yang ini gitu, si Reza ini lain gitu. Kalau yang ke satu, kedua mungkin dia udah, karena mungkin tadinya keadaan dia memaksa suatu keadaan. Saya selalu bersyukur sama keadaan itu. Ternyata dengan keadaan itu anak saya ke satu, kedua udah bisa, alhamdulillah bisa memanage dengan sendirinya dengan baik. Tapi dengan Reza saya nggak bisa berkata apapun. Sampai Bu kayak saya bilang, "Mama nggak begitu gitu."
tapi saya nggak bisa. Iya. Kakak usil kah, resah kah, atau sudah merasa terganggu? Enggak sih, cuma pada lingkungan. Itu Reza gitu. Padahal kata saya itu bukan Reza gitu. Saya selalu percaya bahwa itu bukan ulahnya Reza, tapi lingkungan selalu bilang itu si Ahmad, maaf ya panggilannya di rumah Ahmad ya. Itu si Ahmad. Makanya saya suka pakai handphone. Kamu mendingan main handphone daripada keluar gitu. Baik. Kamu kalau keluar selalu bikin masalah dan selalu mama dipanggil gitu. Oke. Iya. Gitu. Dan pertanyaannya? Cara menyikapi anak yang ini gimana gitu loh. Saya selalu sama ratakan dengan anak saya ke-1, ke-2 gitu ya. Cara mendidiknya gitu. Emang gennya gitu apa karena ada gen yang berbeda gitu ya. Jadi saya nggak bisa gitu sama anak yang ketiga Iya. ini. Cukup ya Kak ya? Iya. Oke, kita kan paling tidak mengawali pertemuan kita ini dengan perlu orang sekampung untuk menjaga satu anak. Biasakanlah untuk menjaga itu bukan karena ada pertalian darah Kak. Tapi kalau misalnya anak itu sering ada di lingkungan kita, apalagi teman sekolah anak kita, itu tanggung jawab harus ada, melekat. Kan kita sudah janji tadi bahwa kita harus melindungi ya kan anak, tidak hanya karena ada pertalian darah gitu kan. Anak orang lain pun kalau misalnya tidak dalam kuasa dari orang tuanya, kita berhak nanya, kamu di mana, mau dari mana. Apalagi kalau misalnya dia kepergok merokok misalnya, atau mereka jajan dan kemudian kita pastikan jajanannya tidak sehat. Kita harus menyelamatkan dia kalau misalnya dia mau nyebrang jalan dan sebagainya. Kak, kalau untuk kondisi itu saya pikir lebih bagus kakak mengikhtiarkan itu dengan hati kakak saja secara internal. Jadi kakak nggak usah peduli apa kata orang ya Kak ya. Kakak nggak usah juga harus mencemooh selama perbuatan, pola tingkah laku dan lain sebagainya tidak membahayakan orang lain, tidak mengganggu lingkungan. Saya pikir yang harus kita berikan adalah perlakuannya harus sama Kak, antara itu anak kandung, anak sambung Kak, atau misalnya kita dititipkan anak gitu loh Kak, ya kan, seperti itu ya Kak ya. Karena apa ya Kak ya, saya belum menemukan satu motif atau ada sesuatu yang membuat itu kakak gelisah gitu ya Kak. Apa ya, mungkin karena orang tuanya kan ada, orang tuanya sebenarnya tuh ada, cuma Oh ada, tapi dititipkan sama kakak. dari kecil, dari umur 3 bulan udah sama saya. Cuma anak itu mungkin melihat kondisi orang tuanya yang suka harmonis sekali ya. Cuma aku pikir nggak harmonis, nggak apa sih ya, orang keluarganya dia kan anaknya harusnya udah SMP tapi nggak sekolah, yang kedua harusnya sekolah juga tidak sekolah, makanya si Reza kan saya Baik. saya alhamdulillah sampai sekarang bisa sekolah, makanya saya bilang Bu Kayo, saya seininya si Reza, saya berterima kasih sampai sekarang dia bisa sekolah. Makanya saya para guru di sekolah itu memang profesi kami, tapi ketika kami pulang ke rumah kami tidak berubahnya seperti bapak ibu sekalian di sini. Seperti halnya saya, mohon maaf, saya orang tua tunggal dari satu anak siswa kelas 3 SMK yang usianya sudah 18 tahun. Ketika saya datang ke sekolah anak, saya pun seperti ibu bapak. Saya adalah orang tua murid. Peran dan profesi saya sebagai guru di sana tidak ada. Saya sebagai tamu dan saya sebagai orang tua. Mungkin kalau kita lihat sekarang tempat di mana kita tinggal ya Bapak Ibu, kebetulan saya asli Pademangan. Saya lahir dan besar di tempat ini. Saya dulu lahir di Pademangan Timur, kemudian saya berkeluarga dan punya anak di Pademangan Barat. Saya cuma pindah kelurahan. Ya. Lingkungan di sini sejak saya kecil sudah saya ketahui, mungkin Bapak Ibu sekalian juga, termasuk lingkungan yang sangat padat, ya, penuh dengan segala perbedaan sosial yang bahkan sangat mencolok, ya. Dimana anak-anak di sini kalau kita lihat tidak seperti anak-anak yang tinggal mungkin di daerah Pondok Indah, ya, atau tidak jauh-jauh lah di komplek perumahan di Sunter, yang kebetulan anak-anak itu
tidak seperti di sini yang waktu bermainnya sangat-sangat banyak daripada waktu di rumah. Tapi saya memaklumi karena tidak semua orang tua yang ada di sini adalah orang tua yang stuck selalu ada di rumah, bahkan lebih banyak orang tua yang bekerja. Akhirnya waktu untuk anak bahkan sangat kurang. Saya sendiri mengalami seperti itu. Pulang jam 3 sore, ketika sampai di rumah, anak saya pun baru pulang sekolah. Bicara hanya tidak banyak, ya. Kemudian mohon maaf walaupun anak saya sudah besar, saya masih tiap hari lihat anak saya dan tanya, besok ada PR apa enggak? Itu anak saya sudah dewasa. Kalau ada PR sebaiknya dikerjakan dulu. Kalau tidak ada PR, mungkin ada yang kamu ingin sampaikan sama saya. Karena saya sangat menggunakan HP sebagai komunikasi dengan anak. Anak-anak pulang ke rumah, mama sore ini saya makan apa, lauknya belum ada. Dan itu dilema juga untuk ibu-ibu yang bekerja. Tapi saya sebagai guru di sekolah, saya sering kebetulan dapat tamu yang datang ke ruangan BK karena kebetulan saya adalah koordinator siswa berkebutuhan khusus, dan saya juga menangani beberapa siswa yang dikirim oleh gurunya ke ruangan saya yang mempunyai permasalahan prestasi turun, atau ada beberapa orang tua murid yang sengaja telepon langsung ke saya minta waktu untuk ketemu saya padahal bukan murid saya, ya. Itu biasanya berkaitan dengan anak-anak yang menurut mereka, kok anak saya di rumah saya seperti ini. Kalau dibilang kami adalah guru yang mungkin keluarga kami adalah keluarga yang notabene sempurna, ibu bapak salah. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Begitu juga dengan saya pribadinya. Kadang-kadang apa yang ibu sampaikan kepada saya, ya itu permasalahan saya juga. Diana, kelas 6A. Baik Kak. Semenjak saya sibuk aktivitas bekerja, karena anak saya kan sendiri. Baik Kak. Jadi HP itu memang saya kasih untuk pribadi. Baik Kak. Karena untuk komunikasi jarak jauh ya pasti. Tapi saya memang selalu pantau, bahkan yang aplikasi TikTok pun itu saya larang. Instagram masih saya larang juga. Facebook itu pun Facebook akun saya nggak izinkan untuk buat akun sendiri. Jadi saya gunakan HP untuk anak saya itu, saya masih ada batasan dan larangan dan nggak kebebasan untuk bersosmed lah itu. Tapi kalau untuk WA atau apapun memang pastinya punya ya, karena itu kan untuk komunikasi hari-hari. Tapi selama ini saya masih percaya dengan anak saya untuk menggunakan HP itu secara baik, tidak untuk yang neko-neko atau bahkan yang melampaui batas dengan kata-kata yang seksual atau apapun itu. Saya masih percaya anak saya, karena saya dengan anak saya itu ya bestie lah gitu bahasanya. Tepuk tangan dong. Nih bestinya anak-anak. Bestie anak saya, ya bestie. Anak saya pertama itu Diva Aldiana, kelas 6A, umur 12 tahun. Terima kasih Kak. Terima kasih.